sekarang masuk ke kerja di dunia software engineering itu gampang banget, bahkan tanpa ijazah pun bisa. Software engineer itu standar gajinya berapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita hadir lagi di channel ini. Ini adalah tentang pilihan jenius. Jadi yang memang kita bahas tentang pilihan-pilihan, terutama pilihan-pilihan kuliah yang ada di dunia ini. Kenapa ada jenius di belakangnya? Karena itu nama bimbel yang kita coba angkat. Nah, kita sekarang bahas tentang teknik informatika. Nah, kebetulan sama saya sudah ada sahabat saya. Kita sebut beliau Bang Rudi. Beliau dari Informatika ITB yang sekarang bekerja di Singapura. Jadi kita bersama beliau terutama atau setidaknya ada 2 episode. Satu memang tentang jurusan ini, satu lagi tentang bagaimana kuliah di Indonesia tapi langsung kerja di luar negeri. Dan kebetulan Singapura adalah negara yang buat saya agak spesial. Dia harganya mahal, artinya gajinya cukup tinggi insya Allah, tapi tempatnya dekat dengan Indonesia, aksesnya juga mudah gitu ya. Nah, kita bahas yang sekarang adalah tentang informatika. Nah, silahkan diperkenalkan diri dulu Bang Rudi. Oke, saya panggilnya ini Bang Luki ya. Terserah. Oke, berarti panggil Pak Luki, Bang Luki, boleh. mana? Boleh. Pak Luki ya, karena Pak Luki ini bapak saya gitu ya. Jadi sahabat jenius betul ya. Perkenalkan, nama Rudi. Asalnya dari Aceh, kemudian kuliah di ITB dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Pas 4 tahun, jurusannya teknik informatika. Informatika itu apa? Nah, tolong dijelaskan ke kami ini. Kalau misalnya di Indonesia itu ada informatika, ada ilmu komputer ya. Oke. Nah, kalau misalnya di luar negeri namanya informatics atau computer science. Malah ada lagi satu jurusan kalau di US, di Amerika Serikat itu ada namanya software engineering. Nah, apa bedanya dari informatics, computer science atau ilmu komputer dan software engineering ini? Itu kalau informatics biasanya kampus-kampus yang berada di Eropa. Nah, kebetulan kalau cerita dari dosen saya, ITB itu dulu kiblatnya ke Eropa. Sedangkan ilmu komputer seperti yang ada di Universitas Indonesia itu dulu kiblatnya ke Amerika Serikat, dan di Amerika Serikat sana jurusannya ilmu computer science begitu. Tapi informatik sama computer science ini mirip-mirip sebetulnya. Tapi kalau misalnya antara computer science dengan software engineering itu ada perbedaan. Kalau software engineering itu lebih ke engineeringnya. Jadi bagaimana rekayasa perangkat lunak, bikin metode-metode pembuatan perangkat lunak, lebih fokus di sana. Sedangkan computer science itu lebih fokus ke sainsnya, matematikanya, dan matematika dari komputer. Termasuk di situ di computer science ada logika, turunannya juga ke artificial intelligence, data science, macam-macam. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang di Indonesia, jurusan ilmu komputer isinya itu gabungan dari ilmu komputer sama software engineering juga. Dan di ITB jurusan informatika itu juga gabungan dari informatics sama ilmu komputer sama software engineering juga. Jadi sebetulnya jurusan ini jadi mirip begitu. Jadi tadi ada agak banyak ya, ini informasi baru juga buat saya, bahwa ada yang teknik informatika saya tahu, ilmu komputer saya tahu,
Dalamnya saya cuma bisa menebak-nebak, nanti akan saya tanyakan lagi. Terus tadi ada software engineering, ini agak hal baru ya kalau buat saya. Pokoknya namanya terkait software ya ngetik-ngetik gitulah ya. Tadi ada disebut dengan apa namanya, matematika, terus ada metode perangkat lunak ya. Nah ini agak asing buat saya. Nah nanti dijelaskan lagi. Bisa mulai bantu dijelaskan secara umum dulu, nanti mungkin lebih spesifik biar saya lebih kebayang nih garis besarnya gitu, dan teman-teman yang nonton juga lebih kebayang secara umum gimana gitu. Jadi kalau misalnya di informatika itu apa yang dipelajarin, kalau saya ceritakan dari misalnya di ITB, jadi sekaligus campur konteks ITB-nya langsung aja ya. Ya di boleh, ITB boleh. itu tahun pertama kita belum dapat jurusan, jadi belajar masih matematika, fisika, kimia. Jadi di situ STI informatikanya ya? STI ya betul, atau STI ya. Di situ belum ada informatikanya, tapi selama di tahun pertama juga sebetulnya sudah ada pelajaran pemrograman. Ini pemrograman ini juga bukan khusus untuk STI saja, tapi untuk semua jurusan, semua fakultas engineering di ITB. Nah, jadi di situ pengenalan pemrograman, bagaimana cara membuat sebuah program yang dasar-dasar banget. Nah, ketika tahun kedua baru dimulai dari belajar tentang ilmu komputer dulu. Ilmu komputer itu belajar logika, belajar matematika. Di situ tahun pertama di jurusan informatika, kalau misalnya di kampus tahun kedua, belajarnya itu kebanyakan matematika. Di tahun ketiga baru belajar bagaimana software engineering. Bagaimana software engineering itu rekayasa perangkat lunak. Jadi bagaimana metode membuat software, dari software yang sederhana sampai software yang rumit yang membutuhkan perencanaan. Jadi juga bukan hanya tentang coding membuat programnya, tapi juga bagaimana perencanaan keuangannya, perencanaan sumber dayanya. Di situ itu yang dipelajari di software engineering. Setelah di akhir tahun kita itu bisa memilih bagaimana fokus kita. Kita mau bisa fokus ke kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sekarang lagi hot juga. Fokus lain juga yang hot juga itu jurusan seperti security, keamanan digital. Salah satu aplikasinya itu ada di blockchain. Selain itu juga banyak lagi, ada sistem terdistribusi, bagaimana caranya bikin aplikasi yang bisa digunakan jutaan orang begitu. Itu ilmu sistem terdistribusi atau distributed system begitu. Selain itu ada banyak lagi bidang-bidang yang juga bisa menjadi fokus selama berada di jurusan informatika. Itu kalau misalnya yang kira-kira yang saya pelajari selama informatika seperti itu. Jadi di STI itu jurusannya ada apa aja ya? Di STI itu waktu saya kuliah ada 5 jurusan. Oke. Yang pertama itu teknik informatika, sama teknik elektro. Yang kedua itu ada sistem info dan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga itu ada teknik tenaga listrik, sama terakhir ada teknik biomedis. Teknik tenaga listrik sama teknik elektro ini berbeda. Teknik tenaga listrik ini biasanya orang sebut arus kuat. Teknik elektro itu arus lemah. Kemudian biomedis itu mempelajari tentang alat-alat kesehatan. Dasarnya elektro juga. Satu lagi saya lupa sebut, teknik telekomunikasi. Ini masing-masing sudah terpisah ya, karena dulu saya masih gabung ya. Iya, betul. Oke. Ini sudah jadi jurusan terpisah semua. Oke. Nah, sekarang saya fokus ke yang terkait sama informatika dulu ya. Jadi ada namanya sistem dan teknik informasi dan informatika. Jadi ini kan dua jurusan yang berbeda ya. Teknik informatika dan
sistem dan teknik informasi, atau 3? Itu 2 jurusan atau 3 Sistem, jurusan? sistem dan teknologi informasi itu 1 jurusan. Oke, Biasa jadi anak ITB sebutnya STI gitu ya. STI ya. Ya, sistem. Oke, jadi minta tolong dijelasin dulu perbedaan antara teknik informatika dan sistem teknologi informasi. Kalau teknik informatika itu fokusnya sudah jelas, pengembangan software, dipersiapkan bagaimana menjadi software engineer, data scientist, itu jurusan teknik informatika. Kalau sistem informasi, di tahun awal mereka mempelajari ilmu teknik informatika itu juga, tapi juga mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknik elektro. Itu yang pertama. Kemudian setelah naik ke tahun-tahun yang lebih lanjut, itu juga pelajari tidak hanya bagian software, bagian teknologinya, tapi juga banyak mempelajari mengenai aspek bisnis dari teknologi itu juga. Jadi kalau misalnya yang pengen jadi product manager, yang pengen penghubung antara engineer dengan dunia bisnis, itu sistem dan teknologi informasi dari pandangan saya merupakan jurusan yang cocok di sana. Oke, jadi kalau secara sederhana, informatika hanya fokus di software, kemudian STI lebih menghubungkan antara software dan hardware-nya ya, betul nggak ya? Hardware dan dunia bisnisnya juga, gitu ya. Dan dunia bisnisnya juga. Dan Bang Rudi ini di informatika kan ya? Iya, betul. Oke, nah sekarang kita berarti lebih fokus bahas informatika ya. Misalnya gini, tadi kan disampaikan di tahun pertama, atau dulu kan kita sebut TPB ya, sekarang sama ya? Iya, betul. Oke, di tahap persiapan bersama ya. Tahap persiapan bersama, ya. Kalau anak ITB biasa bilangnya SMA kelas 4 ya. SMA kelas 4, oke. Nah, iya. di SMA kelas 4 ini itu sedasar apa tadi pemrograman yang diajarkan? Sedasar apa? Betul-betul dasar. Jadi betul-betul kalau misalnya yang sudah coba pemrograman itu di pertemuan pertama itu kita diminta untuk bikin Hello World, program Hello World yang cuma nulis Hello World, dan betul-betul dari background tidak tahu apa-apa mengenai pemrograman. Dan di tahap persiapan bersama ini juga pelajaran pemrogramannya tingkatannya bukan cuma untuk anak informatika saja, tapi untuk semua jurusan engineering di ITB gitu. Oke. Jadi Hello World bikinnya pakai apa? Hello World bikinnya waktu saya dulu itu pakai Pascal, tapi terakhir saya dengar itu kampus udah ubah jadi pakai Python aja. Oh, nah terus nanti gitu. Sampai setahun ya? Atau 1 semester aja itu? Itu 1 semester, semester pertama. Kemudian semester kedua baru masuk pelajaran namanya dasar pemrograman. Jadi yang tadi Hello World itu bahkan belum jadi dasar pemrograman gitu ya. Okay. Baru masuk dasar pemrograman. Di dasar pemrograman ini baru program yang dibikin semakin kompleks tapi tetap maksudnya di sini untuk semua jurusan-jurusan di state, bukan untuk semua jurusan engineering lagi begitu. Oh, jadi kalau yang engineering aja, misalnya teknik FTMD misalnya, dapatnya 1 semester aja. Yeah. Nah, kalau yang di stay dapat 2 semester ya. Iya, betul. Okay. Jadi bisa dibilang lanjutan dari pemrograman yang pertama tadi. Tapi masih sesuatu yang kayak bisa dibilang masih dasar banget. Contoh dasarnya bagaimana apa? Bagaimana membuat apalagi namanya, membuat kalkulator kayaknya terlalu mudah ya. Yang membuat game yang tampilannya itu cuman di terminal aja gitu.
mainnya cuma di terminal aja. Jadi benar-benar masih murni pemrograman. Cuman tugasnya dikasih rumit-rumit aja gitu. Terminal ini maksudnya apa ya? Terminal itu kalau misalnya buat yang paham dengan dunia pemrograman, biasanya kalau ada namanya command prompt. Kalau di Mac itu terminal juga namanya. Itu untuk menjalankan komen-komen, menjalankan program. Kita bisa jalankan program apapun lewat sana gitu. Okay. Bahkan dulu sebelum ada UI, sebelum interface, komputer itu cuman terminal doang gitu kan. Cuman tampilan hitam, cuman ada tulisan-tulisan gitu. Itu yang dimaksud terminalnya. Oh, oke. Ya, kalau kita bayangin zaman dulu pokoknya yang hitam putih cuman ada tulisan-tulisan gitu ya. Kalau sekarang kan lebih... Iya, tulisan-tulisan layar hitam itu terminal ya. Oh, oke. Siap. Nah, sekarang kita naik lagi. Tadi kan sudah dijelaskan secara khusus apa itu informatika, yaitu terkait dengan bikin software gitu ya. Iya, betul. Gampangnya gitu ya. Nah, terus kita naik lagi. Tadi kan ada ilmu komputer ya. Itu dulu deh sebelum nanti masuk ke software engineering. Jadi bedanya informatika dan ilmu komputer apa tadi ya? Jadi informatika sama ilmu komputer ini itu sebenarnya sama, kiblatnya aja yang berbeda ya. Informatika itu di Eropa, ilmu komputer itu di US. Bahkan isinya sama. Di ITB namanya teknik informatika. Tapi karena ada akreditasi dari US, di akreditasinya itu computer science atau ilmu komputer. Oh gitu. Jadi artinya bisa dibilang sama lah ya. Cuma bisa dibilang sama. Jadi yang dipelajari kemungkinan besar juga sama ya. Iya, betul. Nah, kemudian software engineering itu gimana tadi bedanya ya? Kalau software engineering itu kalau dalam bahasa Indonesia rekayasa perangkat lunak gitu ya. Di sana dipelajari project manajemen proyek software. Oke. Iya, jadi gimana arsitekturnya manage sumber daya, gimana manage keuangannya, gimana manage waktunya, kemudian sekaligus hands-on project. Jadi kebanyakan ketika di kampus, ketika masa-masa dalam kuliah-kuliah manajemen proyek itu belajar teori di kelas, terus bikin project-project beneran dari dosen gitu ya. Oke. Nah, kira-kira nih, karena mungkin di Indonesia kan yang spesifik software engineering nggak ada ya? Yang spesifik software engineering, iya setahu saya nggak ada, campuran semuanya. Oke. Misalnya berarti software engineering itu diajarin bikin software juga nggak kira-kira? Iya, jadi diajarin bikin software juga. Walaupun sebetulnya kan bikin software itu coding, sesuatu yang udah dipelajarin dari tahun pertama. Jadi kayak ketika belajar software engineering itu lebih banyak belajar manajemennya gitu ya. Berarti saya coba ini lagi sampaikan pemahaman saya ya. Kalau ilmu komputer sama teknik informatika anggap aja sama gitu ya. Pokoknya sama, beda kampus, beda nama, udah gitu aja ya. Nah, terus ada namanya software engineering. Bisa dibilang begitu. Yang kebetulan kalau di software engineering di Indonesia kan nggak ada. Jadi ya udahlah, software engineering itu lebih ke arah bagaimana mengelola software gitu ya. Kita bikin ada unsur keuangannya, ada time frame yang harus dipikirkan gitu ya. Mungkin nanti marketingnya gimana gitu ya. Betul. Walaupun saya yakin di informatika juga tadi secara sekilas disampaikan ada juga diajarkan gitu ya. Bahkan ada yang ininya di situ ya, bidangnya ya. Iya, betul. Saya sebenarnya pengen banget bahas lebih dalam tentang bagaimana cara bikin software, tapi kayaknya di episode sekarang ini nggak mungkin. Nah, saya... Wah, ini panjang itu jadinya ya. Kuliah lagi ya. Kuliah lagi. Nah, tapi gini, kita lompat dulu. Sebelum nanti sebetulnya saya ada pertanyaan juga, kayak tadi kan ada security gitu ya.
Terus Ya. blockchain nanti mungkin pembahasannya agak dalam lah kalau itu. Tapi intinya kalau di tugas akhir yang bisa dilakukan apa aja sih itu nanti ya. Tapi kita lompat dulu ke kerjaan. Nah biasanya itu Oke, boleh. lulusannya itu bisa kerja di apa aja sih gitu ya. Karena ini kan sebenarnya buat orang kota mungkin udah paham ya. Tapi kalau kayak saya orang dari kampung gitu ya mungkin nggak gitu kebayang yang kerjaannya apa aja sih di lulusan teknik informatika gitu. Oke. Kalau lulusan teknik informatika itu sebetulnya kerjaannya banyak, maksudnya bisa dilakukan banyak. Tapi kalau misalnya jadi software engineer, itu sesuatu yang Indonesia sekarang kurang banget. Jadi kalau misalnya lulus dari jurusan teknik informatika, tapi bukan cuma sekedar lulus gitu ya, qualified untuk jadi software engineer. Qualified itu artinya kalau misalnya udah siap buat kerja gitu. Jadi teman-teman saya yang lulus teknik informatika kebanyakan jadi software engineer semua, karena untuk sekarang masuk ke kerja di dunia software engineering itu gampang banget, bahkan tanpa ijazah pun bisa. Waktu saya daftar kerja pun nggak pakai ijazah sama sekali. Dan kemudian selain software engineer, ada juga data scientist, ada juga sistem analis. Kalau data scientist itu kerjaannya lebih banyak ke bikin software untuk mengambil insight dari sebuah data. Kalau data analis itu lebih ke analisis data yang analisis data tapi tidak mengambil insight, tidak membuat software yang bisa mengambil insight gitu. Kalau udah ada AI-nya itu biasanya dilakukan sama data scientist. Insight itu maksudnya gimana? Sorry. Jadi kalau misalnya misal insight itu misalnya kita punya data harga rumah setiap tahunnya. Harga rumah yang luas rumahnya kita punya data. Dengan data-data ini kita bisa melakukan prediksi. Tahun ke depan harganya bakal seperti apa, begitu. Itu insight yang biasanya insight yang data scientist perlu untuk hasilkan gitu. Itu kalau misalnya artinya data scientist membuat prediksi ya, kira-kira gitu. Yang membuat prediksi bisa dibilang. Atas dasar data yang ada ya. Betul. Oke. Nah, tadi ada data scientist ya, software engineer. Iya. Saya ini lompat lagi nih. Jadi saya sebetulnya agak terkait sama ini mungkin berapa tahun lalu ya, 8 tahun lalu lah kira-kira, atau sekitar itu 8 atau 9 tahun lalu. Nah, itu ada beberapa kawan dari Taiwan lah waktu itu. Dia datang ke Indonesia untuk bikin software house, tapi dia juga komplain bahwa di Indonesia ini jarang yang bisa bikin gitu. Nah, sampai akhirnya dia banyakkan proyeknya dikirim balik ke Taiwan sana. Nah, sekarang kayaknya sih harusnya lebih banyak lah yang bisa lah ya. Karena lulusan ITB juga, ya saya taunya ITB karena kebetulan taunya ITB ya, saya pikir lulusannya juga makin banyak, artinya banyak orang yang punya kemampuan itu gitu. Karena saya punya beberapa kawan juga yang dari beberapa kampus memang ketika disuruh bikin software nggak dia bisa bilang nggak mampu lah gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya gini, kalau misalnya tadi kan disebut software engineer ya istilahnya ya. Iya. Nah software engineer itu standar gajinya berapa sih? Wah, yang artinya yang bisa dibikin ya, yang bisa capable sebagai lulusan S1 standar internasional lah gitu ya. Oke. Mungkin standar di Indonesia atau di luar sama enggak, misalnya gitulah. Secara ya kalau misalnya standar di Indonesia atau di luar itu ya memang pasti berbeda tiap negara karena biaya hidupnya beda,
kemudian kompetitifnya juga berbeda, maka ya otomatis standarnya itu juga berbeda. Dan kalau misalnya, dan ini juga software engineer ini sangat bervariasi juga. Bahkan ada yang di bawah UMR, ada yang berkali-kali lipat UMR, itu untuk fresh graduate. Tergantung bagaimana kapasitas engineer tersebut. Biasanya engineer yang dihargai mahal itu yang memiliki tidak hanya bisa bikin software, tapi punya kemampuan algoritma dan struktur data yang cukup bagus gitu. Jadi algoritma dan struktur data itu ketika dikasih permasalahan, permasalahannya bukan permasalahan bikin software, permasalahan misalnya ada banyak contoh permasalahan dunia ilmu komputer. Salah satunya sales traveling problem, itu saya lupa namanya. Jadi misalkan ada kurir delivery, kemudian dia punya titik-titik nih, titik-titik yang dia harus mengantar ke titik-titik itu. Nah, gimana caranya membuat algoritma untuk mencari jalur tersingkat yang bisa ditempuh kurir itu supaya semua barang yang harus diantarkannya bisa sampai ke tujuannya. Nah, itu salah satu contoh algoritma-algoritma yang ada di dunia, permasalahan-permasalahan yang sudah ada algoritmanya. Nah, software engineer yang punya kemampuan memecahkan permasalahan, punya kemampuan algoritma dan struktur data yang bagus itu biasanya bisa dapat 2 kali UMR-nya Jakarta gitu. Okay. Tapi kalau misalnya yang dengan kemampuan cuman bisa bikin website, itu bahkan bisa fresh graduate cuman setengah UMR-nya Jakarta gitu. Oke. Nah, sekarang gini, kalau tadi kan ada disebut algoritma gitu ya, terus struktur data, terus tadi saya juga pernah ketemu orang, tadi juga sempat disinggung, bisa jadi tanpa ijazah juga bisa langsung jadi software engineer gitu ya. Nah, betul. Nah, berarti bayangan saya ketika wawancara itu dites langsung ya? Maksudnya kebanyakan betul. gitu ya? Emang ditesnya kebanyakan kayak apa sih? Nah, ini juga tergantung dari perusahaannya juga gitu. Kadang kalau misalnya perusahaan yang kecil, mereka cuma butuh software itu jadi. Nah, itu betul-betul dites teknologi yang bakal dipakai, dan misalnya yang banyak dipakai JavaScript gitu. Betul-betul dites apakah ini orang bisa pakai JavaScript gitu. Artinya, tapi kalau misalnya berapa lama tuh kayak wawancaranya? Kalau dites itu gimana? Wawancaranya, kalau misalnya yang lebih terstandar itu biasanya perusahaan-perusahaan unicorn. Kita bisa ambil contoh di sana. Itu kan mereka harus bikin software yang sangat efektif, sangat efisien, bisa handle jutaan customer gitu. Itu kemampuan bikin software aja nggak cukup. Harus bisa bikin software yang efektif dan efisien gitu. Nah, ini jadinya tesnya itu lebih banyak ke algoritma dan struktur data. Dan biasanya itu ada round, biasanya di tahap awal interview sama HR dulu, screening, kemudian baru interview sama engineer. Itu interview sama engineer bisa 1-3 kali. Itu materinya biasanya algoritma, struktur data, kemudian system and design. Itu gimana? Kalau system and design, kita diminta kalau misalnya mau bikin Twitter, gimana cara desain database-nya, apa-apa. Kalau misalnya kita pakai MySQL, apa-apa kolom yang dibutuhkan, sampai nanti ketika udah ada database, bagaimana query-nya, ketika sudah ada query dari database tersebut, bagaimana untuk meningkatkan efisiensinya dengan indexing. Jadi seperti itu di sistem desain interview. Setelah itu
biasanya kita interview sama head of engineering sebelum diterima gitu. Oke. Ada sedikit pertanyaan, tapi sebenarnya nanti kita bahas lebih detail di episode yang sudah kita harapkan ya. Jadi Iya, boleh. gaji itu berarti bisa nego ya, kebanyakan kalau software engineer ya? Bisa nego. Bahkan kayaknya 2 kali UMR, ada juga yang kayak bisa jadi 4 kali UMR di Jakarta doang gitu ya. Jadi 4 kali UMR, baru lulus langsung 4 kali UMR gitu? Baru lulus 4 kali UMR Jakarta. Ada teman saya yang bisa dapat begitu. Oh, oke. Ya. Ya saya kebayang sih, karena memang skill-nya agak beda. Kalau misalnya saya di teknik mesin, paling beda, bidangnya aja yang beda gitu. Kalau misalnya masuk bidang oil and gas dan bidang yang lain, mungkin standarnya berbeda. Tapi kesempatan negosiasi sebetulnya sangat kecil gitu ya. Kalau software engineer kayak tadi diceritakan, berarti memang kesempatannya cukup besar ya. Dan yang saya katakan, ya maksudnya yang saya sebutkan ini juga bukan setelah negosiasi gitu. Biasanya itu apalagi namanya base salary untuk fresh graduate yang paling rendah gitu. Oh, oke. Jadi bukan negosiasi juga untuk perusahaan-perusahaan yang udah punya funding cukup gede tentunya kan ya. Oke. Jadi artinya memang kesempatan kerjanya cukup besar, terus gaji standarnya juga cukup besar, asal selama kuliah bisa memproses kuliah itu dengan baik ya. Jadi lulus itu nggak hanya lulus gitu ya, tapi memang punya skill gitu ya. Betul. Dan nggak juga cuman memproses kuliah, juga harus juga selama kuliah intern sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu kan ya. Caranya itu yang tuh bakal valuable banget. Caranya gimana kalau intern di teknik informatika? Kalau intern di teknik informatika kayaknya emang banyak banget perusahaan yang buka sepanjang tahun intern gitu ya. Dan kita tinggal, dan semua prosesnya juga udah online semua. Jadi artinya bantu engineer-nya mereka ya untuk bekerja programming itu ya? Bantu engineer-nya mereka, dan ketika saya intern dulu juga, kita bukan cuma bantu, kita di-treat juga kayak full-time employee-nya mereka gitu. Jadi benar-benar intern di tempat yang tepat itu dapat pembelajaran yang luar biasa juga gitu. Nah, intern itu kalau di Bang Rudi berapa kali dulu selama kuliah? Kalau saya selama kuliah itu saya 3 kali intern ya. Oh, oke. 3 kali. Iya, 1 kali intern berapa bulan? Sempat ngambil intern yang 3 bulan itu 2 kali di Jakarta. Kemudian ada juga, ini sebenarnya yang terakhir bukan intern, itu hitungannya kayak part time. Itu selama kayaknya 11 bulan di tahun terakhir saya kuliah. Itu kayak karena udah 2 kali intern, udah dapat pengalaman bikin software yang beneran. Jadi ya bisa bisa nyari part time yang beneran kerjain project beneran gitu. Intern itu digaji setengah ya? Setengah gaji umum apa gimana? Enggak? Kalau intern itu digaji setengah gaji umum, ya apakah setengah atau enggak saya nggak tahu, tapi biasanya gajinya ya saya dulu dapat kayak sama dengan UMR Jakarta gitu. Oke. Ya. Okay. Tapi ada juga intern yang nggak digaji juga ada. Jadi itu dia. Kalau misalnya yang biasanya yang kalau mau nyari intern yang digaji, otomatis cari perusahaan yang punya funding gede, kan kelihatan perusahaan yang investasinya jor-joran gitu kan ya. Iya. Oke. Saya udah mulai kebayang nih secara keseluruhannya ya. Tinggal balik lagi ke yang tadi, ada namanya data scientist. Tadi kan kalau software engineer kita kebayang lah, pokoknya terkait dengan bikin software gitu ya. Ini saya mengkonfirmasi ulang nih. Iya. Kalau yang data scientist intinya adalah ngolah data. Kalau sistem analis ini apa nih? Sistem analis ya. Ya. Tadi kan kalau nggak salah cuma ada 3 itu ya istilahnya ya? Atau ada lagi?
banyak sekali sebetulnya sistem analis, data analis. Kalau misalnya coba cari aja perusahaan teknologi unicorn, lihat aja list role-nya mereka, itu banyak sekali yang berkaitan dengan yang itu semuanya bisa dimasukin sama jurusan alumni teknik informatika gitu. Oh, oke oke. Jadi banyak sekali. Nah, contoh misalnya sistem analis. Sistem analis itu apa sih? Biasanya mereka itu ketika dia misalkan di software house itu yang melakukan negosiasi sama klien, yang melakukan definisi kayak melakukan negosiasi sekaligus negosiasi softwarenya gitu ya, kayak fiturnya ini saja, kemudian kalau misalnya implement fitur ini dampaknya apa, itu biasanya dilakukan oleh sistem analis. Oke. Ya. Jadi sistem analis ini lebih ke ngurusin sistem lah ya. Terus. Iya, biasanya dia lebih di high level. High level maksudnya nggak langsung nggak langsung coding softwarenya, tapi persiapkan kayak apa-apa saja yang perlu di coding gitu kan. Teknik informatika ini memang sekarang lagi hot banget. Sebenarnya bukan teknik informatikanya gitu ya. Software engineering-nya itu lagi hot banget. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia juga. Itu karena semua bisnis itu sekarang beralih ke dunia digital. Oleh karena itu kebutuhan software engineer itu tinggi banget. Kalau nggak salah Kementerian Kominfo sempat rilis di tahun 2025 perlu 9 juta engineer begitu. Dan sekarang itu masih jauh banget dari target. Apa yang terjadi kalau misalnya Indonesia tidak bisa mempersiapkan ini? Perusahaan-perusahaan Indonesia akhirnya harus membuka kantornya juga di luar negeri supaya bisa menampung engineer-engineer di luar, karena di dalam negeri kebutuhannya tidak tercukupi. Maksudnya di sini kebutuhan engineer yang qualified, yang punya kualifikasi yang bagus dan untuk mencapai software engineer yang punya kualifikasi yang bagus ini, itu nggak mahal. Pelatihan online-nya sudah banyak banget, dan di mana-mana, cuman butuh ketekunan, butuh komitmen, butuh mentor yang membimbing untuk bisa mempersiapkan diri jadi software engineer tanpa harus kuliah juga. Oh gitu ya. Dan sebenarnya perusahaan juga nggak begitu peduli ijazah itu ya? Iya betul sekali. Tapi ya saya kebayangnya tetap ya kalau misalnya ada kesempatan untuk kuliah, tetap disarankan kuliah karena di banyak hal ijazah itu juga bermanfaat. Selain itu juga kita bisa dengan mudah dapat mentor-mentor yang qualified ya. Kalau di kuliah kan memang tersistem. Iya betul. Gitu kan, jadi ya? kalau misalnya di kuliah itu kan kita sudah bisa dipastikan belajar tentang itu, dan kalau misalnya kita tidak kuliah, berarti kita harus apa yang dipelajarin orang kuliah kan? Iya, cari-cari sendiri ya. Jadinya seperti itu gitu kan ya. Oke. Nah, sebetulnya saya masih banyak pertanyaan, tapi lebih mendasar, lebih terkait dengan informatika itu sendiri. Nah, saya minta tolong dijelasin dikit aja deh. Soalnya kalau pertanyaan tentang jurusannya udah kebayang, tapi kan mungkin teman-teman juga sebenarnya nggak 100% kebayang, dalam artian ya ini sih kebayang ya. Cuma apa sih sebenarnya yang dilakukan gitu ya? Namanya coding itu apa dan seterusnya gitu. Jadi hal-hal yang saya temui gitu dulu ya, bahwa beberapa fakta yang saya baru tahu setelah berteman agak banyak dengan teman-teman di informatika nih. Yang pertama begini, kalau misalnya kita barang kecil gitu ya, bikin website yang sederhana. Nah, itu mungkin satu orang bisa. Tapi kalau back end, front end
ya artinya website ini mengelola sesuatu yang agak besar dan agak kompleks. Nah, ini bisa perlu banyak orang gitu ya untuk dibagi-bagi tugasnya gitu ya, bener ya? Betul, betul. Nah, terus untuk mencapai satu hal kayak tadi sempat disinggung juga oleh Bang Rudi, untuk mencapai satu hal bisa jadi kita jalannya berliku, muter-muter. Tapi bisa juga karena ini sebetulnya bukan jalan real, tapi ini kan jalan maya gitu. Artinya sebetulnya proses yang jauh itu bisa jadi dengan cara yang unik, lompat aja ke hasil gitu ya dengan cara yang lebih cepat gitu ya. Artinya ini yang tadi yang disebut dengan algoritma ya. Betul, betul, betul sekali. Jadi cara berpikirnya ini juga penting dan ini makanya di awal-awal belajar cukup banyak tentang matematika karena di matematika ini untuk mencapai sesuatu bisa pakai banyak cara gitu ya. Iya. Sehingga matematika juga jadi dasar yang apa ya kayak hal penting banget lah di teknik informatika ini ya. Iya betul. Karena juga sebetulnya ilmu komputer itu juga lahirnya dari matematika gitu kan. Dulu, zaman dulu yang di komputer itu dipakai untuk membantu ngitung ya. Iya betul, betul sekali. Nah, dasarnya itu kemudian berkembang ternyata ngitungnya bisa makin cepat sehingga sesuatu yang dulu hanya menghasilkan angka-angkanya disusun bisa jadi gambar gitulah cara paling sederhananya, kemudian juga dikombinasikan dengan banyak hal bisa jadi video gitu ya, ada suaranya dan seterusnya gitu kali ya. Terus makin canggih, makin kompleks. Jadi nah ini pertanyaannya jadi lompat dikit nih. Kalau yang bikin game itu informatika juga diajarin ya? Artinya game 3 dimensi gitu? Betul. Apalagi namanya bikin game itu juga ada di informatika juga. Bahkan di kampus saya juga belajar bikin game juga. Oke. Jadi itu bagian karena untuk bikin game itu kombinasi dari visual, desain, kemudian pemrograman. Jadi ketika kita bikin game, kita perlu bikin karakter-karakternya. Okay. Nah, untuk karakternya, untuk membuat orang itu berjalan, itu butuh pemrograman gitu kan. Supaya karakter itu kalau misalnya kita pencet sesuatu, dia melakukan suatu aksi, itu kan butuh pemrograman gitu. Oke. Ini pertanyaan lagi ya, minta tolong dikonfirmasi. Jadi dulu saya membayangkan game itu seperti video, artinya sesuatu yang sudah direkam sebelumnya, terus kemudian diproses sehingga dia gambarnya keluar lagi gitu. Tapi kayaknya mungkin 20 tahun terakhir kali ya, saya nggak tahu nih. Jadi gamer itu dia mungkin, bikin, betul. Ya, dia bikin peta dulu, terus bikin karakter. Nah, karakter dan peta sebetulnya nggak harus digabungkan per scene gitu ya. Dia nanti bisa dikombinasikan sambil jalan, benar nggak ya? Iya, betul. Dan kalau misalnya juga bikin video, itu kan juga kayak misalkan kita bikin video nih. Berarti kan ada beberapa alternatif alur video kan ya. Okay. Nah, untuk menentukan alternatif mana yang misalnya kita di PlayStation kita bisa pencet X, bulat, segitiga, kotak. Ketika kita pencet X, alternatif video yang mana yang dipilih, itu kan butuh pemrograman gitu. Kalau sekarang kita bisa bikin maps terpisah, bisa bikin karakter yang berjalan di atas map itu terpisah. Kalau misalnya kita arahin jalan ke kanan, dia bakal jalan ke kanan, itu butuh pemrograman. Arahin ke kiri, dia jalan ke kiri, itu butuh pemrograman. Kalau misalnya kita tekan X, dia mengeluarkan sesuatu, misalnya mengeluarkan telur gitu, itu butuh pemrograman juga gitu. Oke. Nah sekarang gini, ini biar mungkin ini agak imajinatif ya. Ini udah mau akhir sih sebetulnya, tapi pertanyaan penting nih buat konfirmasi. Nah, kan yang saya tahu kayak misalnya coding itu kan membuat pemrograman di program tertentu ya, atau menggunakan program tertentu. Kayak misalnya apa sih yang biasa dipakai? Tadi kan disebut Python gitu ya. Iya. Terus apa lagi biasanya yang dipakai anak informatika?
Kalau sekarang yang paling banyak dipakai di dunia itu JavaScript. Oke, JavaScript. Nah, pertanyaan saya Iya. gini, berarti kan JavaScript terus Python gitu, apa sih itu bisa dibikin juga ya? Bisa dikembangkan di situnya juga? Bisa dikembangkan maksudnya bikin bahasa pemrograman baru gitu. Iya, iya. Sebetulnya kalau misalnya kita mau bikin bahasa pemrograman baru bisa, di kampus juga dipelajarin gimana caranya bikin bahasa pemrograman. Tapi sebetulnya banyak sekali bahasa pemrograman gitu. Yang menjadi populer itu sedikit gitu kan ya. Yang bahasa pemrograman yang kita lihat-lihat sekarang itu sebagian kecil sekali dari semua bahasa pemrograman yang ada yang menjadi populer. Oke, nah populer itu kenapa dan bahasa pemrograman ini kayak apa sih? Gitu. Oke, kenapa populer itu setiap bahasa pemrograman punya ceritanya masing-masing tentunya. Kayak kalau misalnya Java, kenapa Java dulu itu populer? Karena dulu dikenal kayak kita bisa bikin software Java tapi bisa running di berbagai device, bisa running di laptop, komputer, bisa running di HP begitu. Makanya itu dulu Java kenapa populer. JavaScript, kenapa JavaScript itu populer sekarang juga karena JavaScript itu bisa dipakai untuk pemrograman front end, back end, kemudian sangat apalagi namanya sekarang ada Node.js yang memudahkan orang untuk bikin back end pakai JavaScript dan sintaksnya atau tata bahasanya itu mirip dengan Java sehingga orang-orang yang sebelumnya pakai Java untuk pindah ke JavaScript itu lebih mudah. Makanya itu jadi populer juga. Jadi setiap bahasa punya ceritanya masing-masing. Nah, mungkin buat informasi ke teman-teman yang belum begitu familiar, yang tadi disebut front end dan back end. Front end itu sederhananya adalah sesuatu yang nampak kalau kita buka. Iya. Ya, yang laptop ya. Kalau kita ketik www sesuatu ya itu yang nampak itu adalah front end. Back end itu adalah sistem yang memproses di belakangnya ya. Betul gitu. Iya, kira-kira. betul. Nah, kalau kayak mobil front end itu bodinya, kemudian setirnya itu front end, mesinnya itu back endnya gitu ya. Mesinnya back endnya. Jadi kalau di program-program besar back end itu jauh lebih rumit dibanding front end gitu ya, karena kadang front end hanya menyampaikan sesuatu yang nanti diproses di back end ya. Iya betul, karena back end itu kompleksitasnya tidak terbatas gitu ya. Kompleksitasnya tidak terbatas. Oke, balik lagi ke bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu artinya dia platform, dia berbentuk software sendiri gitu ya? Atau gimana sih? Iya, jadi bahasa pemrograman itu juga sebetulnya software juga. Jadi orang yang membuat bahasa pemrograman itu membuat program. Ketika orang menulis perintah-perintah itu dan dijalankan oleh program itu menjadi sebuah program yang lainnya gitu. Oke. Ya. Oke, makasih banyak. Itu mungkin agak sulit dipahami karena itu berkaitan dengan ilmu komputer. Iya. Tapi saya mulai tertrigger ini ketika di S3 saya ambil ada dari dosen tamu gitu ya. Beliau sebetulnya dosen matematika tapi ngajar mikro lanjutan. Saya ambil S3 ekonomi. Nah, dia ngajarin atau mewajibkan kami untuk pakai MATLAB. Nah, sehingga kami jadi paham ternyata sebenarnya coding itu di dalam sebuah software juga gitu ya. Benar nggak kira-kira gitu. Nah, itulah yang membuat coding yang kita buat itu bisa dipahami gitu ya. Kode-kode yang dibuat bisa dipahami karena dia sudah ada konsensus tersendiri di dalam bahasa pemrograman itu ya, kira-kira gitu ya. Betul. Sudah ada tata bahasanya yang harus kita ikutin. Ya. Oke. Dan kayak Pak Luki bilang tadi, bahkan S3 ekonomi juga disuruh belajar pemrograman gitu kan Pak? Iya.
Iya. Walaupun Karena memang masih sederhana sih sebetulnya. Cuma iya. ngitung-ngitung ini itu gitulah ya. Karena memang kenapa kita diminta, karena dengan kita coding itu lebih luas ya, kemungkinan yang bisa dilakukan lebih luas gitu ya, dibanding Iya, pakai betul. yang hanya klik gitu ya. Betul. Kalau kayak dalam misalnya buat anak SMA, kalau misalnya mau nyelesain masalah sistem persamaan linear 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, itu kan pakai tangan masih bisa. Iya. Kalau misalnya 100 variabel, 1 juta variabel misalnya, itu udah butuh pemrograman untuk menyelesaikannya gitu kan ya. Untuk menyelesaikannya ya. Saya wrap up dulu bahwa teknik informatika ini mungkin dari 20-30 tahun lalu bidang yang sangat berkembang, bahkan di angkatan 2000-an saya itu dia sudah mulai naik di peringkat 1, yang sebelumnya sempat ada teknik mesin, ada teknik kimia gitu ya. Terus setahu saya sekarang makin lanjut dia di posisi tertinggi, artinya kesempatan bekerjanya juga besar, untuk dapat gajinya juga cukup besar gitu ya. Bahkan saya tahu kalau di yang tadi disebut unicorn di Indonesia, ini range-nya memang agak luar biasa. Ada yang lulus di angka lulus terus kerja di angka 20-an gitu minimal, kalau nggak nawar aja ada yang di angka 11-an gitu. Nah, itu angka yang sangat tinggi dibandingkan jurusan-jurusan lain. Tapi memang saya juga tahu beberapa teman yang kemampuannya tidak begitu terasah ketika kuliah, sehingga ketika lulus dia hanya bisa bikin website. Ya saya minta maaf nyebutnya hanya, karena website yang dibuat juga sebetulnya website sederhana, hanya menampilkan informasi tanpa ada pengolahan data di situ gitu. Nah, apa aja sih yang perlu masuk ke teknik informatika? Jadi memang teknik informatika ini ketika kuliah, kemampuan personal itu sangat penting lah gitu kalau menurut saya, dibandingkan jurusan-jurusan lain yang sebetulnya sudah ada standar tertentu, sehingga kesempatan negosiasinya juga kecil ketika lulus gitu ya. Betul. Nah, dan tadi Bang Rudi juga sampaikan di Indonesia sangat butuh software engineer dan sejenisnya, termasuk tadi nanti ada yang mau jadi data scientist, sistem analis mungkin, terus ada juga kalau misalnya agak out of the box masuk ke bidang security gitu. Walaupun sebenarnya di Indonesia security yang umum juga banyak, tapi kalau tadi disebut blockchain itu kan agak spesial ya. Walaupun sebenarnya di Indonesia juga beberapa saya tahu mulai mengembangkan itu ya. Kalau mungkin saya lebih pengen memasarkan tentang coding gitu ya. Gimana sekarang itu untuk belajar coding itu mudah banget. Website online buat belajar coding itu mudah banget. Dan untuk cari pekerjaan bahkan belajar hingga siap kerja itu bisa dilakukan secara gratis online dan kerjanya dibayar gitu kan ya. Nah itu sesuatu yang semuanya bisa diakses secara gratis, cuma butuh kalau misalnya yang saya bilang tadi, butuh ketekunan, komitmen, sama mentor. Mentor ini nggak bisa dihilangkan, karena kalau misalnya tanpa mentor arahnya jadi nggak jelas kan ya. Nah jadi nah sekarang mentor gimana misalnya, cara dapatnya mentor kalau nggak kuliah? Nah kalau misalnya nggak kuliah, cara dapat mentornya gampang sebenarnya. Di kota-kota itu di Jakarta ada banyak banget komunitas-komunitas developer. Mereka sering bikin event. Dan kalau sekarang event-eventnya malah sekarang online. Nah, kalau misalnya benar-benar serius pengen belajar coding, dan karena saya tahu banyak banget orang yang di luar teknik informatika pengen belajar coding, itu harus cari mentor, harus banget. Dan ikut event-event itu, networking,
kenalan, bisa minta mau bisa tawarkan diri. Saya mau pengen belajar, pengen abang, kakak, mas, mbak jadi mentor saya. Bisa nggak kita set Zoom call begitu? Dari situ bisa diatur apa aja sih yang. Nah, yang dikontak berarti asal engineer, software engineer gitu kali ya? Iya. Pastikan dulu, cek LinkedIn-nya dulu orang yang dikontak. Ini orang apakah masih mahasiswa atau emang bagusnya cari yang emang udah kerja sebagai software engineer. Sudah punya pengalaman misalnya 2 tahun, jadi sudah tahu apa-apa ya kira-kira yang harus dipelajari orang-orang supaya bisa mencapai software engineer yang qualified gitu. Oke. Dan cerita menarik juga, kalau misalnya bahkan di Singapura, pemerintahnya kasih kelas-kelas offline gratis untuk orang-orang di luar bidang informatika. Misalnya di bidang, bahkan orang-orang yang kerja di perhotelan macam-macam, dikasih ilmu gimana caranya bikin software. Itu. Dan misalnya di Amerika Serikat, sekarang itu pelajaran pemrograman itu sudah menjadi wajib untuk seluruh siswa. Iya. Seluruh siswa di sekolah, bukan lagi di kampus. Ya. Bahkan saya pernah ngomong sama teman software engineer dari India. Dia bilang kenapa di India banyak banget engineer, karena kan kayak bahkan unicorn Indonesia, mereka semua ada kantornya di India. Karena cari engineer di India gampang banget. Itu karena katanya untuk belajar jadi software engineer cuma perlu laptop dan internet, gitu aja. Okay. Dan itu dia. Dari manapun kita bisa belajar gitu kan. Nah, memang kalau misalnya di kampung misalnya ya, di kampung saya gitu ya, mereka belum begitu terpapar tentang kesempatan kerja sebagai software engineer, sehingga kalau misalnya belajar suka mikir belajar terus nanti kerjanya gimana, padahal sebetulnya kesempatannya luar biasa ya, bisa kerja dari luar negeri, dikerjain di rumah gitu ya. Tapi berarti memang kerjain di kampung kan ya, kerja untuk luar negeri, kerjainnya di kampung itu kenikmatan sekali, betul. Kenikmatan sekali ya. Nah, itu berarti kan memang harus bisa bahasa Inggris ya, apa gimana? Iya, pasti dong. Karena bikin program itu aja pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Oke. Wah, seru nih. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita bundling aja untuk jadi software engineer secara otodidak, program khusus, tapi memang didasari juga, diselingi pakai bahasa Inggris ya, karena mereka juga harus belajar bahasa Inggris kan ya. Iya. Dan kalau misalnya betul, sudah kebayang bahwa prospek kerjanya itu besar, sebetulnya seru-seru juga ya, karena jumlah pemuda kan banyak nih sekarang nih kan gitu. Dan betul. Ini konfirmasi terakhir nih, karena Bang Rudi kan udah kerja di internasional juga, memang kerjanya di luar negeri, di Singapura gitu ya. Itu kemampuan dasar karena kan ini kayaknya terkait juga sama IQ gitu ya. Kemampuan dasar kita sebenarnya cukup nggak sih kalau dibandingin sama orang luar? Kalau orang Indonesia kan pinter-pinter ya. Kalau misalnya lihat Olimpiade itu kan orang Indonesia selalu dapat medali. Tapi kalau misalnya saya ngelihat untuk jadi untuk jadi software engineer itu nggak butuh IQ yang tinggi-tinggi banget. Bahkan saya pernah lihat kayak pekerjaan apa yang membutuhkan IQ yang tinggi. Biasanya itu yang berkaitan dengan fisika, itu perlu IQ yang tinggi gitu ya. Untuk menjadi software engineer itu di bawahnya itu. Kalau misalnya bisa matematika SMA aja deh, itu udah cukup gitu kan. Tapi kalau misalnya benci matematika,
kayaknya agak sulit untuk belajar pemrograman. Oke. Ya, terima kasih banyak. Ini sudah banyak dijelaskan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan banyak, nanti kita mungkin buka sesi berikutnya. Mohon izin untuk menutup dulu di episode ini. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Lucky. Sami-sami. Mohon izin kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.